Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Adapun video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Arisha SPDI MPD, peserta CGP Angkatan 8 dalam pendidikan PGP Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Saya guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 2 Lingga Timur. Dalam pendidikan guru penggerak, ada beberapa tahapan dalam memahami modul 1, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi serta aksi nyata. Dalam video kali ini lebih memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam membuat koneksi antar materi ini, saya berdasarkan pertanyaan pemantik yang telah diberikan di dalam panduan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Nah, dari ketiga pertanyaan inilah yang nantinya akan memandu dalam membuat sebuah koneksi antar materi modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum memahami modul 1.1, sebagian besar pembelajaran yang saya lakukan bersifat teacher center. Artinya, sebagian besar ketika saya masuk ke dalam kelas, saya cenderung dengan metode ceramah, kemudian memberi tugas, dan kemudian menilai. Yang kedua, siswa lebih banyak dituntut untuk membaca, menulis, dan diberi penilaian saja. Yang ketiga, penilaian berfokus pada aspek kognitif saja, sehingga cenderung siswa lebih dituntut untuk dapat sesuai dengan standar KKM yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, pemahaman saya bahwa semua anak itu sama saja. Artinya, satu anak dan satu anak yang lain diberikan soal yang sama dan cara yang sama dalam memberikan pembelajaran. Yang terakhir, bahwa saya memahami tugas bahwa hanya mengajar, melepaskan sebuah kewajiban memberikan ilmu kepada anak-anak saja. Yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Melalui pemahaman di PGP ini dimulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian dituntut untuk membuat demonstrasi kontekstual, serta ditambah dengan elaborasi pemahaman dari instruktur. Ini membuat pemahaman saya berubah terhadap tentang pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Sebelumnya, saya melakukan pembelajaran sebagian besar adalah bersifat teacher center. Setelah saya memahami modul ini, saya harus mengubah cara berpikir saya terkait dengan pembelajaran harus bersifat student center yang berpihak kepada murid. Kedua, awalnya hanya memahami bahwa tugas guru hanyalah mengajar. Tapi setelah membaca modul ini, saya lebih paham bahwa seorang guru ingaso tunglodono ing madia mangunkaso tuturi handayani. Awalnya, siswa dituntut baca, tulis, dan beri penilaian saja. Setelah saya memahami modul ini, bahwa saya berusaha untuk bagaimana melihat anak dari kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, lebih bagaimana menuntut anak bisa 4C, critical, collaborative, creative, dan communicative thinking. Kemudian pemahaman saya bahwa guru semua anak sama saja.
Maka dalam hal ini, setelah saya memahami modul ini, saya cenderung bahwa setiap anak itu memiliki potensi-potensi yang berbeda yang mesti harus dikembangkan, dan setiap anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian, awalnya penilaian berfokus pada aspek kognitif saja. Setelah saya memahami modul ini, saya cenderung untuk bagaimana membentuk budi pekerti pada anak, sehingga anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan dan kemerdekaan orang lain. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, saya akan membuat kesepakatan pembelajaran di kelas. Bagaimana pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang akan saya lakukan adalah bentuk berdiferensiasi. Artinya, setelah dilakukan asesmen awal, anak-anak akan dibagi sesuai dengan kemampuannya dan diberikan tugas-tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, membentuk budi pekerti peserta didik. Di dalam pembelajaran akan dimasukkan nilai-nilai pembelajaran abad ke-21, yaitu memasukkan 4C: critical thinking, collaborative thinking, creative thinking, dan communicative thinking, serta dengan memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sehingga dengan terbentuk budi pekerti tersebut yang menyesuaikan dengan kondisi abad ke-21 ini, mampu menjadikan dirinya sebagai manusia yang merdeka dan mampu juga memerdekakan orang lain. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran akan ada proses pembimbingan. Akan dibimbing peserta didik yang sudah memiliki potensi-potensi tertentu dan mengarahkan peserta didik yang belum menemukan potensi-potensinya. Selanjutnya akan dilaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, disertai dengan game dan model pembelajaran yang membuat peserta didik senang dalam menerima materi pembelajaran. Dari pemikiran KHD yang telah dipelajari, kita sebagai guru diarahkan untuk menjadi guru yang menuntun, yang memperhatikan kodrat alam, lingkungannya, dan kodrat zaman, fase murid, dan kekinian zaman, menjadi guru yang teladan, fasilitator, dan menjadi motivator, peduli terhadap budi pekerti peserta didik, serta memperhatikan dan menunaikan hak-hak murid. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap pemahaman Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.